Assalamualaikum, selamat pagi pada Dr. Beni Jagat, SPPD, KDIH, selaku moderator dan sekretaris KSN. Kemudian pada yang terhormat Dr. Beni, selaku kepala KSN, Dr. Chris Aksan SPPD KPPI selaku Ketua KPS. Dalam kesempatan ini mohon izin kami akan melaporkan hasil penelitian kami dengan judul pengaruh pemberian enoxaparin dosis profilaksis terhadap parameter koagulasi dan fibrinosis pada pasien COVID-19 dengan kanker dibandingkan dengan tanpa kanker. Seperti yang kita ketahui bahwa pada pasien kanker terjadi suatu proses yang disebut dengan trombosis, di mana proses itu menyebabkan morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Seperti kita ketahui juga bahwa COVID-19 itu menimbulkan trombosis yang disebut pulmonary intravascular coagulopathy yang oleh Gunagel disebut juga menyebabkan kematian dalam jumlah yang besar. Bagaimana seorang penderita kanker yang mengalami COVID, di mana kanker merupakan hypercoagulable state dan COVID juga merupakan hypercoagulable state. Dengan data bahwa angka kejadian angka kematian yang disebabkan karena trombosis pada COVID-19 dengan kanker lebih tinggi daripada tanpa kanker, WHO masih tetap memberikan atau merekomendasikan pemberian low molecular weight heparin dengan sebagai profilaksis, terapi profilaksis dengan dosis yang sama dengan pasien yang tidak mengalami kanker, pasien COVID-19 yang tidak mengalami kanker. Penulis atau peneliti menganggap bahwa dosis COVID-19 profilaksis enoxaparin ini masih dirasa belum cukup. Perumusan masalah dalam penelitian nanti ini yaitu bagaimana efektivitas pemberian enoxaparin dosis profilaksis terhadap parameter koagulasi dan fibrinosis pada pasien COVID-19 dengan kanker dan tanpa kanker. Sedangkan rumusan masalah khusus yaitu bagaimana efektivitas pemberian enoxaparin dosis profilaksis pada kelompok COVID-19 dengan kanker dan tanpa kanker terkait dengan jumlah kromosit, nilai PPT, nilai APTT, fibrinogen, dan Wigner. Tujuan penelitian ini adalah membuktikan bahwa pemberian enoxaparin dosis profilaksis pada COVID-19 dengan kanker mempunyai efektivitas yang lebih rendah daripada COVID-19 tanpa kanker. Tujuan khusus yaitu membuktikan bahwa pemberian enoxaparin dosis profilaksis pada COVID-19 dengan kanker mempunyai efektivitas yang lebih rendah daripada COVID-19 tanpa kanker terkait dengan jumlah trombosit, nilai PPT, nilai APTT, kadar fibrinogen, dan kadar Wigner. Manfaat penelitian ini diharapkan oleh penulis bila hasil penelitian ini terbukti, diharapkan memberikan pemberian enoxaparin dosis lebih tinggi atau dosis intermediate pada pasien COVID-19 dengan kanker untuk mencegah dan menangani trombosis yang lebih tinggi daripada COVID-19 tanpa kanker. Letak keaslian penelitian kami yaitu bahwa penelitian ini mempunyai kebaruan dalam hal uji komparasi pada pasien COVID-19 dengan kanker dibandingkan tanpa kanker. Kemudian menggunakan outcome berupa perubahan parameter koagulasi dan fibrinosis. Ketiga, menggunakan instrumen perlakuan yaitu enoxaparin dosis profilaksis 40 mg per 24 jam diberikan pada dua kelompok. Kemudian mengeksklusi pasien kritikal dan meninggal. Tinjauan pustaka adalah sebagai berikut bahwa seperti yang kita ketahui insiden kanker meningkat dan paling banyak kanker ini diderita oleh kanker payudara dan kanker paru. Tapi angka kematian lebih tinggi pada kanker paru. Sedangkan kasus-kasus baru kanker diduduki paling tinggi oleh kanker payudara. Dihubungkan dengan COVID, Rian et al. Mengatakan bahwa pasien COVID-19 18% diantaranya adalah pasien kanker. Sursi mengatakan bahwa 3,1 pasien COVID-19 itu bersamaan koeksis dengan pasien kanker, sehingga menimbulkan 3 kali kemungkinan untuk mengalami DVT dan 6 kali untuk mengalami emboli paru.
Kudere dan Sang mengatakan bahwa outcome pada pasien COVID-19 dengan kanker itu lebih buruk daripada tanpa kanker. Penelitian on COVID tahun 2022 mengatakan bahwa kematian COVID-19 plus kanker adalah 34%. Lebih buruknya pasien COVID-19 dengan kanker dibandingkan dengan kanker adalah karena risiko akumulasi trombosis yang lebih tinggi daripada COVID tanpa kanker. Ini adalah patogenesis trombosis pada kanker, dan ini adalah patogenesis COVID-19, trombosis pada COVID-19, di mana keduanya melibatkan substrat yang disebut dengan tisu faktor yang akan mengamplifikasi kaskade koagulasi. Seperti yang kita ketahui dan saya sebutkan tadi, bahwa pasien yang menderita COVID-19 plus kanker, dia akan mengalami severitas COVID-19 yang lebih tinggi, kemudian sitokain storm yang lebih tinggi, kemudian adanya kejadian trombosis baik pada arteri dan vena yang lebih tinggi. Saat ini dosis antibiotik terutama LMIWS sebagai profilaksis masih sama antara COVID-19 dengan kanker dan tanpa kanker, yaitu digunakan 40 mg per 24 jam. Peneliti berusaha untuk mencari studi pustaka tentang bagaimana fenomena COVID-19 dan kanker pada perpustakaan menurut parameter yaitu trombosit, fibrinogen, PPT, D-dimer, dan APTT. Hal ini dihubungkan dengan penggunaan enoxaparin yang merupakan bagian dari antikoagulan yang digunakan pada kanker dan COVID-19. ASH menyebutkan bahwa pada pasien kanker yang dirawat tanpa VTE harus diberikan antikoagulan daripada tidak untuk mencegah trombosis. ASH juga menyebut bahwa pasien rawat inap, pasien kanker dan rawat inap memerlukan trombofilaksis LMNH daripada unfractionated heparin. Sedangkan PD menyarankan bahwa pasien COVID-19 dengan derajat sedang diberikan low molecular weight heparin atau unfractionated heparin. WHO juga sama, bahwa mereka menyarankan pemberian LMDH dan unfractionated heparin 2 kali sehari diberikan sebagai profilaksis. Sekali lagi, saat ini belum ada guideline khusus mengenai penggunaan antikoagulan pada pasien kanker yang mengalami COVID-19 dengan dosis yang berbeda daripada pasien COVID-19 tanpa kanker. Ini adalah rangkuman dari pelacakan sitasi yang kami lakukan bahwa secara ringkas adalah sebagai berikut. Ada kanker, trombosit meningkat. Ada COVID, trombosit cenderung menurun. Ada COVID dengan kanker, trombosit cenderung meningkat. Sedangkan enoxaparin yang dihubungkan dengan trombosit dikatakan menurunkan trombosit sebagai efek sampingnya. PPT pada penderita kanker meningkat, pada penderita COVID-19 juga meningkat, pada penderita kanker dengan COVID-19 meningkat. Tapi enoxaparin tidak berfungsi atau tidak berimplikasi, tidak berefek pada PPT. Kemudian APTT pada pasien kanker meningkat, pada pasien COVID-19 menurun, pada pasien kanker dengan COVID meningkat, sedangkan enoxaparin mempunyai dampak meningkatkan jumlah APTT. Fibrinogen meningkatkan jumlah kanker, jumlah fibrinogen meningkat pada penderita kanker, kemudian meningkat pada COVID-19 dan menurun pada COVID-19 dengan kanker. Kemudian enoxaparin tidak berperan dalam perubahan jumlah fibrinogen. Demikian juga dengan D-dimer pada pasien COVID-19 meningkat, pada pasien kanker meningkat, pada COVID-19 dengan kanker meningkat, dan peran enoxaparin terhadap D-dimer adalah menurunkan. Atas dasar teori-teori itulah kami membuat kerangka teori sebagai berikut, bahwa pasien normal, pasien normal bisa menjadi kanker dan bisa menjadi COVID-19 dan bisa menjadi COVID plus kanker. Seperti kita ketahui bahwa sel kanker akan melepaskan tisu faktor, sel COVID-19 juga meningkatkan tisu faktor, maka pasien
COVID-19 yang mengalami kanker akan mengalami amplifikasi tisu faktor yang lebih besar daripada pasien COVID-19 tanpa kanker. Hipotesis minor dari penelitian ini adalah pemberian enoxaparin dosis profilaksis pada COVID-19 dengan kanker mempunyai efektivitas yang lebih rendah daripada COVID-19 tanpa kanker. Hipotesis minornya adalah sebagai berikut. Pemberian enoxaparin dosis profilaksis pada COVID-19 dengan kanker mempunyai efektivitas yang lebih rendah daripada COVID-19 tanpa kanker terkait dengan jumlah trombosit, nilai TPT, nilai APTT, kadar fibrinogen, dan D-dimer. Metode penelitian ini dilakukan secara populasi detektif dilakukan di Rumah Sakit Karyadi pada penderita COVID-19 dengan kanker dan tanpa kanker dengan jumlah sampel minimal 25 dengan kriteria inklusi bahwa penderita harus terdiagnosa kanker, terdiagnosa COVID, kemudian berusia 18 sampai 65 tahun mendapatkan terapi enoxaparin dan mempunyai nilai parameter koagulasi dan fibrosis pra dan post anak enoxaparin. Pasien akan dieksklusi bila menderita hipertensi, penyakit kardiovaskular, penyakit imun, gangguan koagulasi, gangguan hati, dan gangguan ginjal. Variabel penelitian adalah sebagai berikut, yaitu variabel bebasnya COVID-19 dengan kanker dan kelompok COVID-19 tanpa kanker. Kemudian variabel terikatnya yaitu kadar trombosit, PPT, APTT, D-dimer, fibrinogen, dengan variabel terancur yaitu usia, jenis kelamin, jenis tumor, dan stasiun. Ini adalah urut penelitian. Kemudian hasil penelitian adalah sebagai berikut, bahwa ketika kedua kelompok digabungkan, maka terjadi perbedaan yang signifikan antara jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin wanita, di mana jenis kelamin laki-laki lebih sedikit daripada wanita. Kemudian pada jenis kanker, kanker solid mempunyai jumlah parsial lebih banyak daripada kanker hematologik dengan perbedaan yang bermakna. Partisipan dengan kanker metastasis lebih banyak daripada kanker non-metastasis dengan perbedaan yang sangat bermakna. Dari hasil penelitian kami, yaitu pemberian enoxaparin dosis profilaksis pada COVID-19 dengan kanker mempunyai efektivitas yang lebih rendah daripada COVID-19 tanpa kanker terkait dengan trombosit, maka didapatkan hasil bahwa pada COVID-19 tanpa kanker terjadi penurunan yang signifikan, peningkatan yang signifikan jumlah trombosit dibandingkan dengan COVID-19 tanpa kanker. Yang penderita COVID-19 dengan kanker akan mengalami penurunan dengan pemberian enoxaparin. Perbedaan antara perubahan pada dua kelompok bermakna, perbedaan bermakna, sehingga hipotesis ini dapat diterima. Pada PPT tampak bahwa terjadi penurunan pada kedua kelompok setelah pemberian enoxaparin, di mana di sini disebutkan bahwa pada penderita COVID-19 dengan kanker penurunannya tidak lebih banyak daripada penderita COVID-19 tanpa kanker, dan perbedaan ini juga bermakna, sehingga hipotesis ini dapat diterima. Berhubungan dengan nilai APTT, pemberian enoxaparin akan menurunkan jumlah APTT pada kedua kelompok. Namun penurunan ini meskipun bermakna pada kelompok kanker dan kelompok tanpa kanker juga bermakna, ternyata setelah dilakukan uji komparasi, ternyata perbedaannya tidak bermakna, sehingga boleh dikatakan bahwa uji hipotesis ketiga tidak dapat diterima. Terus bagaimana dengan peran enoxaparin terhadap fibrinogen? Kita lihat bahwa pada kelompok kanker terjadi penurunan jumlah fibrinogen pasca enoxaparin. Pada kelompok tanpa kanker juga terjadi penurunan fibrinogen pasca enoxaparin. Namun penurunan ini tidak bermakna, sehingga uji hipotesis 4 ditolak. Pada peran enoxaparin terhadap D-dimer ini tampak pada gambar, pada pasien kanker akan terjadi penurunan, sedangkan pada pasien tanpa kanker terjadi peningkatan. Setelah dilakukan uji beda, tampak bahwa terjadi perbedaan yang
dibuktikan sehingga hipotesis ini dapat diterima. Bagi pembahasan, pemberian enoxaparin menyebabkan perubahan jumlah trombosit kelompok COVID-19 dengan kanker lebih kecil daripada kelompok tanpa kanker. Hal ini sesuai dengan teori yang ditemukan oleh Xiang dan Chen yang menyebutkan trombosit menurun pada pemberian enoxaparin. Dengan Shen et al. Tahun 1994 dan Han menyebutkan bahwa trombosit akan meningkat dengan adanya enoxaparin. Kemudian pemberian enoxaparin menyebabkan perubahan nilai PPT kelompok COVID-19 dengan kanker lebih kecil daripada kelompok tanpa kanker. Ini sesuai dengan teori yang menyebut bahwa enoxaparin menghambat faktor 10 sehingga menghambat transformasi protrombin menjadi trombin sehingga terjadi akumulasi protrombin. TPFI adalah substrat yang berfungsi untuk menghambat tisu faktor. Pada COVID-19 kadar TPFI menurun. TPFI pada pasien kanker meningkat. OBU 2002 menyebut bahwa enoxaparin akan menghambat faktor 10 dan memperpanjang nilai PPT. Pemberian enoxaparin menyebabkan APTT kelompok COVID-19 menurun dibandingkan kelompok tanpa kanker. Namun perbedaan penurunan ini tidak bermakna. Kemudian pemberian enoxaparin menyebabkan penurunan kadar fibrinogen lebih kecil pada kelompok COVID-19 dengan kanker daripada kelompok tanpa kanker. Perbedaan ini tidak bermakna. Kemudian pemberian enoxaparin menyebabkan penurunan kadar D-dimer pada kelompok COVID-19 dengan kanker lebih rendah dibandingkan kanker pada kelompok tanpa kanker. Hal ini disetujui dengan Qian Xiaofas yang menyebutkan bahwa pemberian enoxaparin pada kelompok kanker terjadi penurunan D-dimer. Keterbatasan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini bersifat retrospektif dengan data terbatas, tidak memeriksa kadar tisu faktor, tidak memeriksa kadar tisu faktor pathway inhibitor, kemudian tidak memeriksa kadar-kadar marker-marker inflamasi yang lain. Kesimpulan yaitu kesimpulan umum dan kesimpulan khusus. Kesimpulan umum, pemberian enoxaparin dosis profilaksis pada COVID-19 dengan kanker mempunyai efektivitas yang lebih rendah daripada COVID-19 tanpa kanker. Kesimpulan khususnya yaitu pemberian enoxaparin itu dosis profilaksis menyebabkan penurunan jumlah trombosit yang lebih kecil pada kelompok COVID-19 dengan kanker dibandingkan tanpa kanker. Kedua, enoxaparin dosis profilaksis menyebabkan peningkatan nilai PPT yang lebih kecil pada kelompok COVID-19 daripada kelompok kelompok tanpa kanker. Enoxaparin dosis profilaksis tidak menyebabkan peningkatan APTT baik pada penderita COVID-19 dengan kanker maupun kelompok tanpa kanker. Namun perubahan pada kelompok kanker ini lebih kecil daripada kelompok tanpa kanker. Yang keempat, enoxaparin dosis profilaksis menyebabkan penurunan fibrinogen yang lebih kecil pada kelompok COVID-19 dengan kanker dibandingkan kelompok tanpa kanker. Namun perbedaan ini tidak bermakna. Yang kelima, enoxaparin dosis profilaksis menyebabkan penurunan D-dimer yang lebih kecil pada kelompok COVID-19 dengan kanker dibandingkan kelompok tanpa kanker. Berdasarkan penelitian ini, efektivitas enoxaparin dosis profilaksis lebih kecil pada kelompok COVID-19 dengan kanker daripada kelompok tanpa kanker. Maka perlu dilakukan penelitian untuk menentukan dosis penyesuaian yang lebih tinggi. Apakah kita akan menggunakan dosis intermediate atau full dose pada kelompok COVID-19 dengan kanker dibandingkan kelompok tanpa kanker. Terima kasih, Mas Tuan.